erupsi 1994 itu sekitar 1 kilometer dari tempat kami ini benar-benar berdampak yang sangat signifikan. Kami sangat ingin mengapa dulu kekayaan kita yang ada di Merapi sebelum erupsi itu sangat melimpah, kalau sekarang sudah sulit bisa ditemukan. Persedase kalau pas berbunga itu bunganya bagus, itu di tempat kami melakukan kegiatan konservasi orsedase itu sudah hilang kayaknya hampir 8 batang anggrek. Itu banyakkan pas bunga. Walaupun sedikit yang bisa kami lakukan, tapi kita jangan sampai membuat kerusakan di alam ini. Kita jaga kelestarian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkanlah, saya di sini nama Musimin yang beralamat di Turgo Purwobinangun, Pakem Sleman, Yogyakarta. Kami di sini mulai tahun 96 pasca erupsi 94 kami mengadakan kegiatan konservasi, melakukan konservasi baik itu tentang orsedase maupun tanaman restorasi. Juga berlangsung, mungkin ada beberapa jenis tumbuhan, mungkin bisa tumbuhan edible, mungkin juga seperti Nepenthes, Anaphalis maupun Medinilla. Kami mencoba karena kami sangat bangga hidup dekat Merapi. Kita harus bangga potensi kekayaan yang telah disediakan oleh Allah di depan mata kita atau di dekat kita. Itu wajib dan harus kita jaga untuk kelestariannya. Pasti semua punya nilai dan punya manfaat, baik di bidang ilmu pengetahuan, dunia pendidikan, maupun itu sebagai suatu kekayaan identitas untuk wilayah kita atau kekayaan di hutan kita. Itu dari ceritanya setelah erupsi 1994 itu sekitar 1 kilometer dari tempat kami ini benar-benar berdampak yang sangat signifikan, berdampak yang luar biasa dalam bisa dibilang suatu kehancuran baik flora faunanya. Itu dari situ yang dulu di hutan kami, mungkin hutan yang sangat lebat tumbuh-tumbuhannya, itu berbagai flora fauna dari khas Merapi itu banyak sekali. Dengan peristiwa 94 sangat mengurangi populasi maupun ada sebagian yang sampai saat ini dari faunanya kami belum pernah menemukan di Merapi sisi barat agak selatan ini. Itu ada yang mungkin pindah kemana, tapi mungkin juga tidak punah. Tapi dari 94, dari segi kotorannya pun kami belum pernah menemukan itu babi hutan. Dari situ, dari kepunahan berbagai flora fauna yang ada di hutan dampak erupsi 94, itu kami masuk ke hutan melihat bahwa di situ benar-benar sudah luluh lantah. Kemudian kami sangat ingin mengapa dulu kekayaan kita yang ada di Merapi sebelum erupsi itu sangat melimpah, kalau sekarang sudah sulit bisa ditemukan. Itu kita nanti kan mau menceritakan pada anak cucu bahwa kita punya kekayaan seperti ini. Itu cerita yang mengecewakan kalau kita tidak berupaya melestarikan. Jadi dalam cita-cita kami
nanti berbagai tumbuhan yang ada di Merapi yang sekiranya bisa hidup di suatu wilayah yang di depan kami sampaikan, itu bisa dinikmati untuk generasi kita. Itu yang membuat kami semangat bahwa suatu saat kekayaan itu merupakan suatu kebanggaan tersendiri yang harus dan wajib kita lestarikan. Kita sebagai manusia yang mana diperintahkan adalah khalifatullah fil ardh, untuk menjaga kelestarian alam. Walaupun sedikit yang bisa kami lakukan, tapi kita jangan sampai membuat kerusakan di alam ini. Kita jaga kelestariannya. Mungkin kami, kalau mungkin dibilang berlebihan, kami melakukan konservasi itu mungkin bagi saya sedikit, ya mungkin ada yang bilang berlebihan, ya silakan, tapi memang kami berupaya untuk melakukan konservasi, yang mana khususnya dari keluarga orsedase maupun tanaman restorasi yang ada di Merapi, itu kami upayakan di suatu titik, suatu tempat yang menurut prediksi kami, dari pengalaman kami, itu berbagai peristiwa alam, itu Allah tetap menjaga atau kondisinya masih tetap stabil, bagus. Di situ nanti khususnya orsedase maupun restorasi maupun tumbuhan yang lain yang ada di Merapi yang bisa tumbuh di situ, itu dengan keluasan 5 hektar, kalau mungkin nantinya dapat legalitas dari yang punya kewenangan, itu wilayah itu akan kami jadikan sewindonya berbagai tumbuhan Merapi. Itu merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi kami, karena bagi saya orang hidup itu cuman ya merangkai suatu cerita, yang mana nantinya siapa tahu sewaktu-waktu Allah telah memanggil kita, kita kan nantinya cuma tinggal cerita. Kita berusaha meninggalkan cerita yang baguslah. Jangan sampai kita hidup ini nanti cerita ke belakangnya, cerita yang mengecewakan generasi. Mungkin kalau kita menyangkut dengan dukungan dari pemerintah, itu bukan kami seperti apanya ya. Kita mau kami, bukan kami sombong, enggak. Kalau bisa kita mandiri. Kalau dari pemerintah itu mungkin dari khususnya Taman Nasional yang terkait, itu kami dibuatkan greenhouse yang ada di depan rumah tuh, dan mungkin ada prasarana alat-alat yang lain yang bisa ya menunjang apa yang menjadi tujuan kami. Misalnya ada hand dryer, ada kamera, mungkin ada laptop. Itu dari Taman Nasional telah mengusahakan itu. Selain dari instansi, dari Taman Nasional, mungkin dari akademisi, itu yang jelas yang telah mungkin di media banyak yang baca, itu dari pendidikan biologi Sanata Dharma, itu kayak di sana ada 3 fakultas yang 4 Desember kemarin kesini, dia mendukung kegiatan kami sebagai awal kita sebagai melakukan kampanye konservasi. Semoga dari berbagai pihak yang memang peduli konservasi bisa mendukung apa yang kita mau. Iya, itu memang harus seperti itu. Biasanya kan di suatu wilayah, kalau zaman dulu ya, itu dusun-dusun itu biasanya di situ nama suatu tumbuhan. Kadang-kadang generasi sekarang udah nggak tahu tumbuhannya seperti apa. Misalnya ada di daerah Cangkringan itu ada Kebo Harjo. Itu tapi alhamdulillah saat ini udah ada yang mau merintis tumbuh-tumbuhan itu. Mungkin ditanya tumbuhan kebo itu seperti apa, belum tentu tahu. Mungkin ada bulu itu seperti apa? Bukan bulu yang ada di hewan, enggak, tapi itu suatu nama tumbuhan. Terus mungkin cangkringan sendiri itu sebenarnya dari suatu nama tumbuhan, dadap cangkring. Jadi dari nama-nama suatu wilayah
Itu biasanya ada, zaman dulunya ada suatu tumbuhan yang di situ punya nilai tersendiri untuk masyarakat di situ. Itu saya kira kalau kita mengingat itu, kita seharusnya bangga ada yang mau melestarikan bentuk atau wajah dari tumbuhan, maupun itu tumbuhan kecil maupun besar yang dulu pernah dibanggakan oleh nenek moyang kita. Iya, saya kira kok sudah tidak perlu kita sanksikan lagi kalau orang tua zaman dulu. Karena zaman dulu mungkin, mengapa orang tua zaman dulu sama sehat-sehat, jarang sakit, umur panjang, itu dia dapat obat dari mana, suplai logistik untuk kesehatan dari mana. Tapi dari alam itu sendiri sebenarnya telah menyediakan. Tinggal kita mau dan tidaknya untuk menggali, belajar. Sebab dari orang tua zaman dulu, cuman sakit pilek atau apa, nggak usah beli obat apa, cuman daun apa, di situ sudah bisa kembali sehat. Kalau mungkin tentang tantangan dan hambatan itu ya mungkin cuma sedikit. Mungkin kami melakukan penanaman apa di hutan, baik itu tumbuhan restorasi maupun tentang tumbuhan orsedase. Mungkin yang restorasi ini yang sudah kami tanam beberapa tahun, sudah hidup. Mungkin ada orang yang iseng-iseng suka bonsai, bisa diambil. Orsedase demikian juga. Orsedase kalau pas berbunga, itu bunganya bagus. Itu di tempat kami melakukan kegiatan konservasi orsedase itu sudah hilang kayaknya hampir 8 batang anggrek. Itu banyakkan pas bunga. Kalau spesiesnya belum begitu banyak yang kami kembalikan. Itu tempat itu baru sekitar 12 spesies. Terus individu atau tumbuhannya mungkin sama, bukan yang kami melakukan, itu bersama pihak Taman Nasional. Itu namanya relokasi. Kan kami mengistilahkan adopsi kalau dari pihak Taman Nasional, karena dari dana dari pemerintah, dia relokasi. Itu tempat 5 hektar yang kami sampaikan tadi, mungkin sudah hampir 300 batang anggreknya. Ya, dari 5 hektar tadi mungkin di sini kan ada bambu lokal. Kadang-kadang suatu orsedase yang dia akan tumbuh di bawah tegakan bambu, di seputaran tegakan bambu. Di situ kami berupaya berbagai tumbuhan bambu lokal di sini, itu 5 hektar itu ada. Kemudian untuk kelanjutan keberlangsungan hidup orsedase, mungkin ada suatu orsedase yang khususnya epipit, itu sangat signifikan tentang inangnya. Itu di tempat itu kami upayakan juga berbagai tumbuhan restorasi Merapi yang kira-kira bertahan hidup di situ, kami tanam. Terus nanti selain itu dari 5 hektar itu tadi ada Hoya, Decidia, mungkin lipstick, mungkin orsedase, nggak hanya epipit tapi mungkin bisa terrestrik juga. Mungkin selain itu bisa lama-kelamaan ada jenis tumbuhan lain seperti Nepenthes. Mungkin kalau Anapales kayaknya agak sulit. Terus Medinilla. Kalau jumlah total itu dari epipit, terrestrik, sapropit, amopofit, atau mungkin yang sedikit seperti lithophyt, itu sampai akhir tahun 2022 kemarin ada 113 spesies. Yang mana temuan terakhir itu di akhir tahun 2022, itu ada suatu spesies mungkin yang belum pernah terdata di tumbuhan Merapi. Ya, itu
Kalau tentang terkait masalah generasi muda sekarang, saya kira ya berbagai lokasi kok beda-beda. Mungkin kalau di suatu wilayah itu ada suatu potensi yang menghasilkan finansial melimpah yang mudah, kadang-kadang dia agak males lah konservasi. Ya disitulah mungkin kami di sini, kalau ada berbagai mahasiswa mungkin datang ke sini, kita sharing bersama, kami selalu berpesan, pasti di tempat Anda punya suatu ciri khas, baik itu tumbuhan apa atau hewan apa yang mungkin di tempat lain enggak ditemukan. Kalau Anda bangga sebagai warga negara Indonesia dan secara umumnya dan khususnya di tempat Anda lahir, pastinya Anda bangga kekayaan yang ada di wilayah Anda. Kita nggak usah terlalu muluk-muluk untuk menikmati yang indah-indah, tapi kita mendapatkannya dari pihak luar, apalagi dari luar negeri. Jadi kita istilahnya ya bangga produk Indonesia tuh jauh dari itu. Jadi kita bangga potensi atau kekayaan kita yang ada di Indonesia. Ya memang kami berharap untuk support dari warga seputaran Merapi ini ada yang terketuk hatinya, tapi alhamdulillah ada beberapa juga yang telah terketuk hatinya untuk upaya pelestarian. Mungkin juga yang itu tadi berbagai kalangan mahasiswa yang pernah kesini itu tetap kami ajak untuk melakukan pelestarian. Kita harus bangga kekayaan kita sendiri.